أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان معناهم الغضب عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الليلة وفضلها اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك الذاكرين ولنعمائك الشاكرين وليومئك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتون ولا مخذول واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اغفنا شر الظلم والظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هانية مرية لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الليلة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Bapak Kiai Haji Abdul Razak, guru kita Bapak Habib Fikri bin Ahmad bin Abdul Qadir Al-Haddad, Habib Zikri Ali bin Ahmad Al-Haddad, Ustadz Al-Dami, Pak Ustadz Kosasi, Bapak Ustadz Muhammad Aris, wabil khusus Ibu kami, Ibu Ustazah Hajah Nina Miriana, juga pembimbing Majelis Zikir Ar-Raihan, Tubagus Furqan Ayatullah beserta istrinya dan keluarga besarnya. Juga yang saya hormati tokoh masyarakat, Ketua RT, Ketua RW Bapak Haji Mudiri Tonga, MC yang luar biasa Bapak Ustadz Surya, Bapak Haji Ustadz Surya, grogi ini Pak Ustadz. Iya. Juga tim hadroh yang sangat luar biasa. Keren hadrohnya ya, bikin gak ngantuk. Ya. Wabil khusus juga Ketua Panitia Bapak Hirman, mana Bapak Hirmannya? Beserta tim ya, luar biasa nih persiapan panitia ya. Ini panitia sangat kompak ya, di bawah Ketua Panitia Bapak Hirman. Saya ucapkan banyak terima kasih Bapak Hirman ya, juga tim semuanya. Juga Bapak-bapak, ibu-ibu, para sesepuh, ini sepuh, juga para remaja, adik-adik semua yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT pada malam hari ini. Kita masih sama-sama diberikan nikmat oleh Allah SWT, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, juga nikmat kesempatan untuk hadir di tempat ini. Mudah-mudahan hadirnya kita, kumpulnya kita diridhoi oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan segenap umatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, hari ini adalah acara
tawakufan ya, tawakufan sementara majelis zikir ya yang dilakukan setiap malam Kamis. Ya, jadi hari ini karena mau masuk bulan suci Ramadan dan supaya kita juga fokus dengan bulan suci Ramadan, jadi kegiatan majelis zikir di Al-Raihan untuk sementara diistirahatkan dulu ya sampai nanti setelah Idul Adha nanti akan kita mulai lagi. Nah, mudah-mudahan dengan diistirahatkan kita untuk bulan suci Ramadan, Bapak Ibu semuanya, kita semuanya bisa fokus untuk melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Juga pada kesempatan hari ini juga peringatan Isra Mi'raj sekaligus haul guru kita bersama Bapak Kiai Haji Tubagus Edi Nur Haji ya. Dan hari ini adalah haul yang ke-9 ya, tidak terasa guru kita sudah pergi ke sudah dipanggil oleh Allah SWT 9 tahun ya. Terasa masih ada di tengah-tengah kita ya. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan, yang kita lakukan di sini menjadi amal jariah buat beliau yang pahalanya mengalir hingga yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, saya atas panitia juga pengurus yayasan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah hadir di dalam acara ini. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah SWT. Juga kami ucapkan terima kasih kepada para donatur yang hari ini telah membantu untuk kegiatan acara tawakufan dan Isra Mi'raj ini. Juga sekaligus haul guru kami yaitu Bapak Kiai Haji Tubagus Nur Haji. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan Bapak Ibu yang telah membantu untuk acara ini dibalas oleh Allah SWT. Dan saya juga atas nama yayasan mohon bahkan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyambutan banyak kekurangan. Sekali lagi saya atas nama panitia mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan nanti insya Allah kami akan hadirkan penceramah yang alhamdulillah penceramahnya sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Habib Muhammad bin Ali Al-Haddad. Insya Allah nanti setelah ini akan kita dengarkan sama-sama. Dan kami harap kepada Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti dengan baik, dengan khusyuk, sehingga ilmu yang disampaikan nanti berguna, bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian atas sambutan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhamal malaikatal muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Allah, Ya Karim. Alhamdulillah, kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehatul afiat, nikmat dan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nikmat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulin kita pada malam hari ini, duduk di majelis ini untuk memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan juga haul al-maghfurlah Kiai Haji Tubagus Nur Haji. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunin dosa-dosanya,
Allah lapangkan kuburannya. Allah Subhanahu wa taala jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan malam hari ini malam yang paling berkah bagi beliau pada malam hari ini dalam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kita berkumpul di sini untuk memperingati haul. Ketika memperingati haul, kita memperingati kematian apa yang udah kita siapin untuk kematian nanti. Bekal apa yang kita bawa buat kematian nanti? Apaan yang udah kita siapin buat kita meninggal nanti? Amal baik apa yang udah kita bawa? Amal buruk apa amal baik yang lebih banyak yang bakal kita bawa nanti? Karena kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala yang nyiptain. Kematian Allah Subhanahu wa taala yang nyiptain. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian dan juga kehidupan untuk menguji kita siapa yang paling baik amalannya di antara kita. Siapa yang paling baik amalannya di antara kita, Allah Subhanahu wa taala uji di dunia ini. Kalau kita bisa berhasil bawa kebaikan yang banyak dari amal ibadah kita bakal masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum di surganya Allah Subhanahu wa taala, di alam kubur kita ngerasa alam kubur kita, kuburan kita menjadi taman di antara taman-taman di surga ya Allah Subhanahu wa taala. Kalau amal kita baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa. Banyakin bekal kata Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baiknya bekal kata Allah Subhanahu wa taala adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu enggak ribet, enggak banyak, cuman cukup dua hal aja. Yang pertama imtithal awamirillah, yang kedua ijtinab nawahi. Yang pertama taatin perintah Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kita jauhin larangan ya Allah Subhanahu wa taala. Dua hal tersebut bekal terbaik kata Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita bawa nanti ke alam akhirat. Yang bisa nyelamatin kita dari siksanya Allah Subhanahu wa taala adalah amal baik kita, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa Allah Subhanahu wa ta'ala, taatin perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, jauhin larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan nunda-nunda amalan, segera kerjain amalan yang bisa kita kerjain. Allah Subhanahu wa ta'ala merintahin kita sholat, jangan ditunda-tunda sholat, buruan. Allah Subhanahu wa ta'ala merintahin kita puasa, jangan ditunda-tunda. Kalau kita punya utang, bayar puasa kita. Ini udah bulan Rajab, dikit lagi bulan Ramadan, kita masih punya utang puasa, lunasin utang puasa kita. Lunasin utang puasa kita nggak tahu bakal mati kapan. Allah Subhanahu wa taala bilang, "Aina ma kuntum yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah," kata Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kalian pasti mati menghampiri kalian, walaupun kalian berada di benteng yang kokoh, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita ada di mana-mana, mati pasti bakal nyamperin kita. Makanya persiapin kebaikan kita, yang banyak kebaikan kita, biar kita bisa bangga nanti di hadapan manusia-manusia di alam mahsyar, di padang mahsyar, ketika Allah Subhanahu wa taala memberi kitab kita lewat sebelah kanan, kita bisa ucapin ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulakin hisabiyah fahuwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah dutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang-orang yang dalam keadaan senang ketika menerima amalannya dia, buku amalannya dia. Dia bilang ke orang-orang sekitar, ha umqra'u kitabiyah, baca buku amalanku. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah, aku udah tahu aku bakal dihisab. Oleh karena itu aku mengerjakan amal soleh yang banyak, kata dia. Dia banyak beramal soleh karena dia tahu dirinya bakal dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang tersebut fi 'ishatin radiyah, hidupnya dalam keadaan enak. Fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi. Butufuha daniyah, itu buah-buahan yang ada di surga pendek, kita nggak perlu manjat-manjat untuk ngambilnya. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, makan minum yang enak atas apa yang telah kamu lakukan selama ini di dunia. Amal baik kita yang menyebabkan kita hidup di dalam keadaan enak nanti di padang mahsyar. Ini bulan Rajab. Di dalam bulan ini ada peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah salat.
Minimal kita perbaikin dulu sholat kita. Kalau sholat kita udah baik, insya Allah amalan yang baik bakalan ikut, amalan yang lain bakalan ikut baik juga. Tapi kalau sholat kita bobrok, sholat kita nggak baik, amalan yang lain juga ikut nggak bagus ya. Naudzubillah min dzalik. Sholat amalan yang bakal dihisab pertama kali sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita udah sering dengar hal tersebut di bulan Rajab ini. Kita niat minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, buat Allah Subhanahu Wa Taala kasih kita taufik agar kita bisa ninggalin sholat. Apalagi kalau bisa sholatnya berjamaah. Minimal sholat sendiri dulu. Jangan ada satu sholat pun yang kita sholat di luar waktunya. Naudzubillah min dzalik. Sampai kita harus qada. Jangan sampai minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ampunin dosa-dosa kita. Allah tutup aib kita. Allah beri kita taubatan nasuha. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ubah keadaan kita jadi lebih baik lagi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadiin kita hamba-hamba yang dicintai sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair lil khairi wa a'anahu wa yafiqna lil khair wa inna Allahumma ya muhawil ahwal hawil ahwalan ila ahsanil hal wa afina min ahwal ahli dalal wa fi'lil juhal rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka ridda wa anta lam tazal lidhalika ahla. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فقال عز من قائل في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. Yang kita hormatin, yang kita muliain, para habaib, para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para orang-orang tua, para tuan-tuan guru, yang banyak hadir di sini bersama kita. Minta maaf kalau namanya nanti kagak lengkap kesebut semua sama saya satu-satu. Bilkhusus Al-Mukarram akhina guru kita Al-Habib Abdul Qadir Fikri bin Ahmad Al-Haddad, saudara beliau Al-Habib Ahmad bin Ali Al-Habib Ahmad bin Ahmad Al-Habib Ali bin Ahmad Al-Haddad, dan juga para masyayikh, para kiai, Kiai Haji Abdul Razak, juga Al-Mukarram Al-Ustadz Furqan selaku sahibul bait, semua yang hadir di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, kita minta kepada Allah di malam yang baik ini, di acara yang baik ini, kita doa kepada Allah sambil kita yakin doa kita diijabah sama Allah. Yakin apa kagak? Nih kita sekarang mau doa nih, kira-kira diijabah apa kagak sama Allah? Yakin apa kagak? Nabi nyuruh di hadis, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah sambil kalian yakin
doa itu akan diijabah. Jadi salah satu sebab doa kita diijabah adalah husnudzon kita sama Allah. Kalau kita doanya ogah-ogahan, makanya kagak dikabul-kabul tuh doa. Allah, saya minta tapi tahu dari dijawab apa kagak, ini dijawab apa kagak. Kadang-kadang suka begitu pakai tapi tahu dari dijawab apa kagak ya. Kita sekarang doa sama Allah sambil yakin, ya Allah, kami yakin doa kami diijabah oleh Engkau, amin. Kita minta sama Allah nggak banyak-banyak, kita minta sama Allah panjang umur, badan sehat, duit banyak, kencang amin yang beda, masuk surga. Cukup gak itu? Cukup gak itu? Panjang umur, badan sehat, duit banyak, masuk surga. Kurang apa kira-kira? Ini yang lagi minta ini ya. Kita minta sama Allah mudah-mudahan berhusnul khatimah. Kumpul jangan cuma di dunia, tapi nanti di surga insya Allah, amin ya rabbal. Karena nanti di surga itu, hadirin, kita boleh tahu ya dari sekarang, di surga itu nanti kalau kita masuk, mudah-mudahan amin insya Allah, kita bakalan kumpul lagi nostalgia. Di surga itu ada nostalgia. Fi jannati yatasaalun. Nanti ahli surga bakal pada kumpul, terus pada saling tanya, ngobrolin, nginget-nginget masa-masa waktu di dunia. Lu inget gak dulu kita waktu kumpul pengajian ratib bulanan sama Habib Ading Fikri? Iya, alhamdulillah doa kita dijabah ya. Sekarang kita masuk surga. Jangan heran nanti kalau kayak begitu. Makanya kata ulama, kita lagi masih di dunia, banyak-banyak bikin amal baik biar jadi kenangan yang enak nanti kalau kita masuk surga. Kalau kita masuk surga, kongkohnya di surga, ada nostalgianya, kita enak. Dulu kita ingat gak kumpul di anu, hadir majlis anu, zikir di majlis anu. Kalau kita di dunianya agak bagus kan, ngingetnya malu nanti di surga. Mudah-mudahan kita insya Allah semuanya masuk surga, minta Allah, amin ya rabbal. Hadirin sekalian, ini malam udah jam 12 kurang 60 menit. Jadi saya juga insya Allah nggak akan lama-lama, karena acara intinya mah udah tadi itu, ratib, maulid dan lain-lain sebagainya. Ceramah mah ini pelengkap aja, pelengkap aja. Ini momentumnya penutupan haul sekaligus Isra dan Mi'raj. Kita ambil hikmah, nggak usah banyak-banyak biar gampang diingat. Isra dan Mi'raj sama haul itu sangat berhubungan. Karena Nabi Muhammad SAW di malam Mi'raj berjumpa dengan orang-orang tua beliau. Nabi Muhammad di malam Mi'raj berjumpa dengan orang-orang tua beliau. Siapa? Di langit pertama ada Nabi Adam alaihis salam. Dan di langit ketujuh ada Nabi Allah Ibrahim alaihis salam. Itu orang tuanya Rasulullah. Kalau kita baca di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Nabi Muhammad ketika masuk langit pertama, masuk langit kedua, masuk setiap langit itu sambutannya beda-beda. Ada yang beda kalau kita teliti. Apa bedanya? Kalau di langit pertama sama langit ketujuh sama tuh. Langit kedua, 3, 4, 5, 6 beda. Bedanya di mana? Kalau langit pertama sama ketujuh, marhaban bil ibni sholeh. Selamat datang wahai anak yang soleh. Kalau langit 2 sampai ke 6, selamat datang wahai saudara dan nabi yang soleh. Karena yang pertama sama yang ketujuh itu kakeknya Rasulullah, Nabi Adam dan Nabi Ibrahim. Perjumpaan dengan orang tua. Oh, di langit kedua sampai langit ke-6 itu saudara-saudaranya Nabi Muhammad yang kagak ada hubungan nasab sama Rasulullah SAW. Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Harun, Nabi Yusuf, Nabi Musa, itu 5 langit. Tapi kalau Nabi Adam sama Nabi Ibrahim itu langit pertama sama ketujuh, kakeknya Rasul SAW. Nah, hikmah yang kita mau ambil,
di malam ini hadirin sekalian dan hadirat, agama Islam ini adalah agama yang nuntun kita supaya akal kita ngikutin keimanan kita. Saya tanya nih, Isra Mi'raj kira-kira masuk akal apa kagak? Masuk akal apa kagak? Masuk, cuma akal kita belum nyampe. Dulu Nabi Soleh alaihi salam dikasih mukjizat sama Allah, onta keluar dari apa? Ontanya Nabi Soleh keluar dari batu. Naqatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu fa'aqaruha sampai akhir ayat. Nabi Soleh alaihi salam itu mukjizatnya, ada batu gede keluar onta. Nabi Musa alaihi salam tongkatnya jadi apa? Jadi ular. Saya tanya, itu masuk akal kita apa kagak? Aneh apa kagak? Aneh kalau kita simak sekilas. Tapi sebenarnya hadirin, dalam kehidupan kita saat ini banyak hal-hal aneh, cuma kita udah biasa jadi nggak aneh. Kalau saya tanya nih, benda atau makhluk hidup yang keluar dari benda mati kayak tadi tuh, onta keluar dari batu, itu kan aneh. Sebenarnya mah kita sehari-hari ngadepin kayak gitu. Ada makhluk hidup keluar dari benda mati, aneh apa kagak? Aneh kan? Tapi kita udah biasa. Apa contohnya? Telur, tahu telur? Telur benda hidup apa benda mati itu? Benda mati. Bisa keluar ayam, hidup gitu? Aneh gitu? Masuk akal gak? Masuk akal apa enggak? Masuk akal. Lah itu benda cair, benda mati kok bisa keluar jadi ayam? Itu benda hidup yang keluar dari benda mati. Contoh lain, saya yakin nih orang sini doyan pete apa kagak? Nggak doyan pete, nggak doyan. Apel doyan. Doyan apel. Kalau pete mungkin buat orang kampung lah ya. Contohnya, kalau apel, pernah gak makan buah atau jambu air, begitu kita buka dalamnya ada ulet? Pernah? Itu ulet dari mana datangnya dia? Betelor apa jadi sendiri di situ? Betelor. Sekolah SD-nya yang bener kalau betelor. Ini sekolahnya belum lulus nih. Hadirin, kalau orang biasa makan pete itu, pete kalau dibuka suka ada uletnya. Padahal itu pete luarnya licin, halus, nggak ada bolong-bolong, nggak ada yang masukin. Tapi tahu-tahu di dalam ada binatang. Jadi di kehidupan kita seringkali ada makhluk-makhluk yang jadi tanpa beranak, tanpa bertelur bahkan. Dia keluar dari benda mati. Benda hidup yang keluar dari benda mati. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Ini kalau dipikir-pikir, kalau kita pikir-pikir hadirin, sama mukjizat para nabi begitu. Saya kasih contoh lain. Kita ini kan makhluk hidup nih hadirin ya. Ini kita manusia, kira-kira aslinya apa ini kita manusia? Kita ini manusia. Kita manusia nih. Ini anak-anak makhluk hidup kita semua ini asalnya dari apa? Dari tumbuh-tumbuhan. Kita ini asalnya dari tanah, dari saripati. Percaya gak? Nah, emang kita dari mana asalnya? Kita kan asalnya kan cairan. Iya kan? Cairan. Cairan itu dari mana? Dari makanan. Makanan dari mana? Dari tanah, beras, air, garam, tempe, kedelai, ikan asin, cabai, sambal jadi satu, itu lalaban kita makan. Daging panggang kita makan. Nanti jadilah dia cairan. Kemudian cairan itu menjadi
sperma kemudian menjadi makhluk hidup dan jadilah kayak kita semuanya. Kita ini semuanya asli unsur-unsurnya juga dari benda mati. Jadi benda mati mengeluarkan berubah menjadi benda hidup, masuk akal apa kagak? Masuk akal semua. Cuma kita kadang-kadang perlu merenung lebih jauh aja. Nah begitu juga semua keistimewaan para nabi, para rasul. Saya mau cerita. Nabi Muhammad Isra malam apa? Isra Mi'raj Rasulullah malam Senin, biar tahu. Umur Nabi 52 tahun. Malam Senin diberangkatkan Rasulullah. Turun sebelum subuh sudah nyampe di Mekah. Setelah pagi malaikat Jibril datang kepada Rasulullah mengajarkan tata cara sholat yang tadi malam diwajibkan sama Allah. Ya Rasulullah, ini sholat begini, waktunya begini, caranya begini. Sampai selesai. Sholat pertama yang Nabi jalanin adalah sholat zuhur. Nabi pertama kali sholat adalah sholat zuhur. Kalau sholat terakhir Rasulullah sholat apa? Maghrib. Sebelum meninggal. Kalau sholat pertama setelah diwajibkan Isra dan Mi'raj, sholat zuhur. Nah pagi-pagi, hari Senin pagi, Nabi Muhammad duduk di Mekah. Sedih wajahnya Rasulullah. Murung, sedih Rasulullah. Kenapa Nabi Muhammad sedih? Tadi malam Mi'raj, Nabi mikir, ini saya nyampaikan info Isra dan Mi'raj ini bagaimana? Khawatir ada orang yang agak percaya. Ini kan mukjizat. Enggak semua orang akalnya itu cerdas. Sedih Rasulullah, gimana kalau nggak ada yang percaya sama saya? Subhanallah, Allah setting lewat pisan si Abu Jahal. Abu Jahal lewat ngelihat Nabi Muhammad mukanya lagi sedih. Ditanya sama Abu Jahal, hal min syai', hey Muhammad, ada yang dipikirin? Kalau bahasa kita kira-kira begitu. Rasulullah bilang, nah, iya ada yang saya lagi pikirin. Ma huwa? Kata Abu Jahal, mikirin apa? Rasulullah jawab, inni usriya biyal laila. Tadi malam saya diberangkatkan oleh Allah. Abu Jahal nanya lagi, ila ain? Berangkat kemana? Rasulullah bilang, ila Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa, Palestina. Terus Abu Jahal bilang, "Tsumma asbahta baina dhahranaina?" Malam kamu ke Masjidil Aqsa, pagi udah di tengah-tengah kita di sini di Mekah. Iya. Apa kata Abu Jahal? "In da'autu qaumak atuhaddithuhum bima haddatsani." Berani gak kamu ngomong kayak gini kalau saya kumpulin orang-orang Mekah nih? Saya panggil orang-orang Mekah ya, apa ngomong sama saya doang kayak gitu? Kata Rasulullah, silahkan. Abu Jahal pagi-pagi teriak, "Ya ma'asyara bani Ka'ab bin Lu'ay." Wahai penduduk Makkah, wahai orang-orang Quraisy, keturunan Ka'ab bin Lu'ay, kumpul, halumu sini kumpul nih, ada info baru. Pagi-pagi nih, kita biasanya pagi-pagi, ada yang lagi beli nasi uduk, ada yang lagi nyuci motor, ada yang lagi ngelapin kaca ya. Abu Jahal teriak-teriak ngumpulin orang di dekat Nabi Muhammad. Setelah orang kumpul, bahasa hadisnya fanfaddat ilaihimal majalis. Rasulullah dikerumunin orang banyak. Udah kumpul orang semua, Abu Jahal bilang sama Nabi Muhammad, hadithhum bima haddatsani. Yang tadi kamu cerita sama saya, ceritain semua sama mereka. Makanya Rasulullah cerita apa adanya. Kata Rasulullah, ini usriya biyal lailah, tadi malam saya diberangkatkan. Rame-rame nanya kemana? Nabi jawab ke Baitul Maqdis. Rame-rame nanya, pagi di sini. Iya, kata Rasulullah. Itu orang-orang Mekah semuanya kaget. Ada yang taruh di dalam hadisnya, bahasnya famin baini wadhi'in yadahu ala ra'sih. Ada yang pegangin kepala. Gua nggak habis pikir mencerita beginian. Kalau kata orang sekarang khurafat, kalau kata bocah sekarang ya. Orang yang agak ngerti begitu.
Ada yang siul, nyurakin Nabi Muhammad, ngeledekin. Ada yang tepuk tangan, seolah ngeledekin info yang disampaikan oleh Rasulullah. Masa malam ke Palestina di sini ada satu orang namanya Mut'im bin Adi. Dia orang kaya, tokoh Quraisy. Dia bilang, Muhammad, kata bahasa dia nih, kemarin kamu bilang malaikat Jibril turun dari langit, bawa firman Tuhan, ada hari kiamat. Itu kita masih gampang dan terima gituan. Tapi cerita kamu hari ini, saya nggak bisa terima. Saya nih ke sono udah bolak-balik 30 hari baru nyampe ke sono jalan. Pergi 30 hari, pulang 30 hari. Nah ente bilang semalaman. Bagaimana ceritanya, nggak masuk akal katanya. Gaduh itu orang-orang pada gaduh. Tapi ada orang-orang kafir yang akalnya masih sehat, mereka bilang begini. Udah jangan pada ribut. Sekarang begini aja dah, kita kan udah banyak yang nyampe ke Masjidil Aqsa, ke Syam. Sekarang kita tes aja Nabi Muhammad, kita tanya. Coba jawabannya akur apa enggak? Ayo siapa yang mau tanya? Akhirnya ada yang nanya. Coba kita mau tanya. Masjidil Aqsa pintunya ada berapa biji? Tiangnya ada berapa biji? Sebelah kanannya apa? Sebelah kirinya apa? Dites Rasulullah. Sebelum saya lanjutin, kita orang sini nih hadirin. Antum kalau sholat Jumat di mana? Di masjid sini nih ya. Masjid apa namanya? Ya terserah ada masjid apa itu. Apal gak jumlah pintunya berapa? Yang udah tiap Jumat ke situ, apal gak jumlah pintunya? Kita nggak pernah ngitungin. Apalagi Rasulullah. Jumlah tiangnya kita mungkin kalau tiang gampang. Nabi Muhammad ke Syam, ke Masjidil Aqsa bukan mau ngitungin pintu masjid, bukan mau ngitungin tiang, tapi karena ini tantangan, Rasulullah kagak tahu, Rasulullah nggak tahu jumlah pintunya berapa. Pas ditanya, dites, kata Nabi SAW dalam hadis, fajallallahu liyal masjid. Dalam riwayat yang lain, faji'a bil masjid. Allah di saat itu langsung membuat mata saya tembus ke Syam. Mata saya langsung melihat Masjidil Aqsa langsung dari Mekah. Dan saya bisa menghitung dengan leluasa jumlah pintu masjidnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sekian. Tiangnya berapa? Kelihatan tuh, tiangnya sekian. Sebelah kanannya apa? Anu. Sebelah kirinya apa? Anu. Gunungnya bagaimana? Semua diceritain. Dibuka sama Allah. Mata Nabi, ada riwayat Allah bukakan masjid buat saya sehingga Nabi bisa melihat. Ada riwayat masjid yang didatengin di depan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ngelihat kayak masjid di depan. Kalau kayak kita mungkin kayak ada layar begitu, kelihatan tuh masjidnya pintunya ada berapa. Dijawab semua pertanyaan. Semuanya pada bilang, bener sih nggak ada yang salah. Emang iya jumlahnya segitu, tiangnya sekian, bener. Kira-kira udah pada nerima apa belum? Belum, ntar dulu ada satu lagi. Ini tantangan terakhir. Coba, Muhammad, kata mereka nih. Coba, kalau emang kamu betul tadi malam ke Masjidil Aqsa, kita mau tanya satu hal lagi. Orang Mekah, kebetulan ada yang lagi ke sono sekarang. Ini ada warga kita yang lagi ke Masjidil Aqsa, lagi ke Syam. Nah menurut info katanya bulan ini pada balik, pekan ini balik, bahkan katanya minggu-minggu ini nih pada balik. Kalau kamu tadi malam dari sono, paling kagak tuh kelihatan kan di jalanan sama kamu. Ini cerita ini hadirin, episode terakhir nih yang saya ceritain. Kalau saya ceritain dari awal panjang. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau tahu cerita lengkap perjalanan Isra-nya Nabi Muhammad SAW dari mulai didatangin malaikat Jibril sampai lengkap, ada kitab namanya Al-Anwar Al-Bahiyah min Isra'i wa Mi'raji Khairil Bariyah, ditulis oleh Profesor Dr. Abu Yusuf Muhammad bin Awil Maliki. Itu kisah Isra dan Mi'raj runut, semuanya pakai riwayat hadis. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kalau tidak salah judulnya Semalam Bersama Jibril. Silahkan cari itu buat yang suka baca. Ini saya ambil nih episode terakhir nih, bagian-bagian akhir nih. Akhirnya kata dia, coba kalau kamu tadi malam betul-betul pulang dari sana,
Kira-kira tuh rombongan orang Mekah sampai sini kapan? Kata Rasulullah, ya saya melihat mereka di perjalanan tadi malam. Nabi ngelihat di satu daerah, diukur jalanan ke sini kira-kira 2 hari. Kata Rasulullah, mereka akan sampai di Mekah insya Allah hari Rabu sebelum matahari terbenam. Sebelum matahari terbenam, kata Rasulullah, mereka sampai sini. Ini Senin pagi ini ceritanya. Bubar semua. Rabu pada kumpul lagi. Mau ngetes bener apa kagak info dari Nabi Muhammad. Hari Rabu siang belum pada datang juga. Sampai mendekati sore belum ada yang datang juga. Ini kalau sampai matahari terbenam dan Rasulullah SAW salah, meleset, maka sholat 5 waktu nggak dipercaya. Orang kafir bakal enak meledek Nabi Muhammad SAW. Baru kali ini Nabi bisa meleset ucapannya. Kalau emang ini nggak datang sampai matahari terbenam. Rasulullah sudah bilang sebelum matahari terbenam mereka sampai. Sampai sore belum kelihatan juga rombongan. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Beliau sholat 2 rakaat, memohon kepada Allah. Minta apa sama Allah? Minta matahari diberhentiin. Jangan jalan dulu sebelum rombongan pada datang. Kira-kira berhentiin matahari gampang apa susah? Hah? Kalau mintanya ke pusat gampang. Ini mintanya ke pusat, langsung kepada Allah pusatnya. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha. Dzalika taqdirul azizil. Matahari itu muter, yang atur siapa? Allah Al-Azizil. Maka Nabi minta, ya Allah berhentiin matahari itu sampai rombongan pada datang. Fahubisatis syams. Ini salah satu mukjizat Nabi Muhammad. Mungkin kalau bulan terbelah kita udah sering dengar. Yang jarang kita dengar, ini peristiwa Isra dan Mi'raj, matahari dihentikan oleh Allah buat Nabi Muhammad SAW, buat buktiin Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Dan itu lebih mudah daripada membelah bulan. Kira-kira susahan mana dah? Belah bulan apa belah duren kira-kira? Duren gampang ya. Lebih susah belah bulan atau berhentiin matahari? Kalau susah, bulan dibelah itu lebih susah daripada matahari yang berhenti doang ditahan. Kalau ukuran kita. Tapi karena ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi nggak pernah minta apa-apaan nggak dikasih sama Allah. Paling 1-2 yang sudah menjadi sunatullah ketetapan. Dikasih Allah matahari berhenti, diberhentikan. Dan kita mungkin baru dengar. Sebenarnya bukan pertama kali ini Rasulullah berhentiin matahari dengan izin Allah, mukjizatnya ini bukan pertama. Sebelum Nabi Muhammad ada Nabi yang mukjizatnya menghentikan matahari. Nabi siapa namanya? Nabi Yusha bin Nun. Kalau orang Kristen nyebutnya Yosua. Itu nama Nabi itu. Yusha bin Nun itu nama Nabi Bani Israel. Yang ngikut sama Nabi Musa di dalam surat Al-Kahfi. Wa idh qala Musa li fatah. Nah itu Nabi Yusha bin Nun. Dia pernah punya mukjizat matahari berhenti. Rasulullah menjelaskan lam tuhbas syamsun li ahadin illa li Yusha bin Nun. Allah nggak pernah berhentiin matahari buat manusia sebelum saya kecuali buat Yusha bin Nun. Tapi Rasulullah SAW mukjizat yang ada sama Nabi manapun buat Rasulullah dikasih bahkan lebih. Bukan cuma dihentikan, hadirin. Rasulullah pernah dalam satu riwayat matahari dinaikin lagi sudah terbenam. Ini riwayatnya banyak. Ini mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Saya nggak cerita panjang-panjang. Sampai akhirnya rombongan datang, baru matahari lanjut jalan lagi. Cuma orang-orang kafir nggak ngerasa kalau matahari berhenti. Kenapa? Belum ada jam dulu. Kalau saat itu sudah ada jam tuh sedunia jam ngaco semua. Karena mataharinya berhenti nungguin rombongan yang datang. Nah, setelah mereka datang,
ditanya. Ciri-cirinya semuanya persis seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Jadi hadirin sekalian, peristiwa Isra dan Mi'raj ini penuh keajaiban yang kita bisa ambil hikmahnya. Buat Allah Subhanahu wa Ta'ala ngatur angkasa ini mudah. Berhentiin waktu. Perjalanan yang harusnya jutaan tahun buat Nabi Muhammad cuma beberapa menit. Matahari dihentikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan dibelah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya permintaan request dari Nabi Muhammad SAW. Buat Allah semuanya ringan. Hikmah yang bisa kita ambil pertama, jangan ngukur kehidupan dengan kemampuan kita. Kita nggak punya apa-apa. Jadi kalau kita punya masalah, kita punya cita-cita, jangan tanggung-tanggung. Hadirin, ada orang bikin apartemen sampai puluhan lantai. Harganya miliaran rupiah, puluhan miliar. Dikasih gak sama Allah? Dikasih. Kita yang punya cita-cita baik, jangan pernah minta tanggung-tanggung sama Allah. Kalau kita punya masalah, hidup kita ini kecil buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngatur angkasa, berhentiin matahari, belah bulan aja buat Allah sangat mudah. Apalagi cuma masalah hidup kita. Apa yang kita rasain di dunia, kesulitan, kegundahan, kesumpekan, aduinnya ke pusat. Kita kalau ngeluh sama orang, manfaat kagak ada, jadi rame kadang-kadang. Isra Mi'raj ngajarin kita gede hati. Nabi Muhammad ngajarin kita gede hati. Setelah Isra dan Mi'raj, Rasulullah itu kalau ada apa-apa ngadep Allah langsung sholat. Setelah Isra dan Mi'raj. Dan Nabi bersabda, sahabat mengatakan, kana Nabi idza hazabahu amrun badara ila sholat. Rasulullah itu kalau lagi ada pikiran, lagi tertimpa satu permasalahan, Nabi Muhammad juga hadirin sama kayak kita, sumpek. Tapi sumpeknya Nabi bukan urusan dunia tentunya. Nabi kalau lagi ada masalah, ada sesuatu yang berat, Nabi langsung sholat ngadep Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebenarnya kunci kehidupan. Apa yang kita rasain sepanjang kehidupan kita seharusnya ringan kalau kita aduin sama Allah di dalam sholat. Penutup nih terakhir penutup. Nabi kita Muhammad SAW di malam Mi'raj itu ada 8 nabi yang ditemuin. Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. 7. Ada 7 nabi. Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua nabi-nabi itu hadirat sekalian. Semua nabi-nabi yang ditemuin sama Nabi Muhammad di langit pertama sampai langit ke-7, kira-kira masih pada hidup atau udah meninggal? Udah pada meninggal semua kecuali Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa masih hidup tuh, ruh dan jasadnya. Nabi Muhammad malam Mi'raj itu Nabi Isra Mi'raj, ruh dan jasadnya bukan mimpi, bukan ruhnya doang, bukan. Pakai baju yang terbuat dari benang, nembus langit Rasulullah. Bajunya baju dunia. Rasulullah dengan pakaiannya yang di dunia. Bahkan dalam riwayat dengan sandalnya Rasulullah. Sendalnya tuh ngikut ke langit pertama, langit kedua itu semua tembus. Sendal yang fisik gitu, tembus ke langit, nemenin Rasulullah, nemuin arwah para nabi. Dan Rasulullah dialog dengan mereka yang sudah wafat. Dialog. Salah satu isi dialognya, salah satunya, kalau Nabi Musa kan udah sering kita dengar ya, sholat dari 50 jadi 5. Yang Nabi Ibrahim, waktu Nabi Muhammad ketemu Nabi Ibrahim ngomong begini sama Rasulullah, ya Muhammad, aksari ummataka minni salam. Wahai Rasul, wahai Muhammad, nanti kalau kamu selesai Isra Mi'raj, sampaikan salam saya buat umat kamu.
Udah sampai apa belum salamnya Nabi Ibrahim? Udah sampai apa belum? Ini malam sampai kalau nanti benar-benar. Salam dari Nabi Ibrahim turun ke Rasulullah, terus sampai ke sahabat-sahabat, ke ulama, ke antum sampai. Nabi Ibrahim kirim salam sama kita. Terus Nabi Ibrahim bilang sama Rasulullah, wa akhbirhum annal jannata thayyibatat turbah. Kasih tahu sama umat kamu bahwa surga itu tanahnya subur. Rasulullah nanya, wa ma jirasuha. Wahai Nabi Ibrahim, cara nanam, cocok tanam surga, tanahnya tuh kayak apa? Dari dunia kita bisa mengatur landscape, bisa bikin taman-taman tuh gimana? Kata Nabi Ibrahim, cukup baca Al-Baqiyatus Shalihat. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu Allah langsung bikinin tumbuhan tanaman di sana jadi taman. Hikmah yang kita mau ambil malam ini, Nabi Muhammad, ruh dan jasadnya hidup, ketemu Nabi Ibrahim yang udah meninggal, bisa komunikasi. Nabi Ibrahim sama Rasulullah, ngucapin salam lagi. Orang yang udah meninggal kirim salam buat yang hidup, buat kita. Kita hadirin yang hidup masih bisa connect sama yang udah meninggal. Kita nggak usah ambil yang Nabi Fulan, Wali Fulan, Rasulullah SAW. Jadi ini malam saya mau jelasin, maksud saya supaya kita ada oleh-oleh nih kita pulang. Kalau kita lagi ada hajat, punya cita-cita, atau ada masalah, atau ada apapun, cukup kita laksanakan 2 hal. Pertama, kita sholat sunnah 2 rakaat, ngadep sama Allah langsung pusat. Minta langsung sama Allah, ya Rabb, saya fakir, saya hambamu dan seterusnya. Yang kedua, ngomong ke Nabi Muhammad, ucapin salam ke Rasulullah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita di sholat mengucap salam tuh buat Nabi, dan Nabi dengar. Dan salam kita nyampe ke Rasulullah. Ucapin salam kepada Nabi Muhammad, ngomong sama Rasulullah. Sampaikan apa yang kita rasain ke Nabi Muhammad SAW. Minta disampaikan ke Allah. Ya Allah, saya sudah menghadap kepada Nabi Muhammad agar kasih saya syafaat. Kasih syafaat. Nabi Muhammad bisa ngasih syafaat walaupun beliau di barzakh. Ini disebut oleh para ulama-ulama kita. Jadi Isra dan Mi'raj ada jutaan hikmah, ada banyak keajaiban, dan bisa jadi kunci keajaiban buat kehidupan kita. Itu hikmahnya ada dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yakinin, gedein kepercayaan kita sama umat Rasulnya. Insyaallah apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir mari kita baca suratul Fatihah. Kita doakan, mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Furgan, Habib Abdul Qadir Fikri, dan semua pihak yang malam hari ini berpartisipasi dan juga ikut menyelenggarakan acara biar dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga semua yang hadir di sini, kita mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan iman Islam dalam hati kita, dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kita masuk ke dalam surga bersama Nabi kita Muhammad SAW. Dimudahkan segala urusan kita, disampaikan segala hajat dan cita-cita kita. Ala hadhihi wa ala kulli niyyah salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini yang bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita di ujung acara, yaitu pembacaan doa penutup. Namun sebelum doa ini dibacakan, saya atas nama pembawa acara mengucapkan terima kasih atas kehadiran jamaah semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu dari susunan kata ataupun yang lainnya. Insya Allah, Allah berikan kita umur yang panjang, bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan suci lahir dan batin,
dan Allah berikan kita kesempatan untuk tetap menimbangi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Untuk bacaan doa penutup, kami mohonkan kepada Al-Habib Ali bin Ahmad Al-Haddad untuk dapat membacakannya. Saya atas nama pribadi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.